Masuklah mobil lagi kan, jalan. Jalan mogok, mobil mati. Iya, iyalah. Berhenti mobil, siapa bokap ke belakang nggak tahu ngambil apa gitu di belakang. Bangun tuh jenazah, duduk bang. Anjir. Udahlah tuh, pas mau tidur tuh ketok-ketok bang, suara kaca tuh. Kata bokap udah diemin aja. Oh, bokap denger ya? Iya, diemin aja. Gak lama, pasti kan dipan nih pala nih. Digedor-gedor bang. Lah, saya kan ingat di situ kan, di situ kan gak ada rumah sampingnya tuh, cuma jalan setapak doang. Bokap ngeliat ngintip nggak ada apa-apa. Pas saya ngintip bang, buset. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor nih dari seseorang yang ngalamin kejadian yang mengerikan ketika dia sering nganterin ayahnya yang berprofesi sebagai supir mobil jenazah. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gua, udah ada Bang Joyo. Halo Bang. Bang. Bang Joyo Kusumo Widodo. Wih, jangan ada Widodonya ya Bang. Jangan Widodonya dong. Dodo lagi. Iya Bang. Thank you Bang yang udah datang ke sini nih buat mau nyeritain kejadian ini. Bang Joyo ini waktu yang kejadian ini emang pertama kali nganter bokap apa gimana? Pertama kali bang. Tahun berapa pertama kali? Saya masih sekolah sih bang, sekolah SMP. SMP sampai kapan tuh terakhir nganter bokap? Itu nggak lama sih bang. Sempet cuti dulu pernah gitu kan, karena berapa kali nganter jenazah cuti saya. Oh udah nggak inget ya berhenti terakhir kapan ya? Nggak inget saya. SMA tapi? SMA enggak. SMA SMP. Enggak. SMP itu. Oke. Bang ini nanti yang bakal diceritain kejadiannya itu pas nganter jenazah dari mana ke mana aja nih, masih inget nggak? Masih sih saya ingat. Yang pertama nanti ke Bandung. Kemana? Ke Bandung. Terus yang kedua? Kedua itu ke Parung. Ketiga? Yang kedua itu bukan ke Parung, itu masih daerah sekitar Bogor lah. Oke. Yang ketiga baru Parung. Oke, ada 3 kejadian nih, 3 kejadian horor ketika ngantar jenazah. Dan jenazah ini beda-beda ya? Beda-beda. Maksudnya waktunya pun berdekatan apa gimana? Jauhan? Pas selalu berentet gitu? Ya nggak selang-seling sih 2 hari. Ya. Random aja berarti tidak ngalamin kejadian ini? Iya random. Karena berpengalaman baru sekali sih itu begitu nganter begituan. Nah, kalau bokap sendiri ini berprofesi sebagai supir mobil jenazah ini udah berapa tahun? Kalau boleh tahu? Udah lama bang. Itu sudah hampir berapa ya, kalau saya SMP itu sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Kalau sampai sekarang mah berarti udah puluhan ya? Iya, udah puluhan tahun ya. Udah belasan tahun lah jadi supir mobil jenazah ya. Iya. Dan ini nanti diceritain Bang ya detailnya gimana. Siap. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Joyo, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini cepet 1 juta subscriber. Oke, Bang Joyo langsung kita mulai ceritanya. Boleh. Iya, jadi gue ini di rumah bertiga nih bang ya. Nyokap, bokap, gue nih bang. Nah waktu itu kan posisi nyokap kan nggak di rumah nih. Yang gue berdua doang sama bokap. Nyokap lagi di rumah kakaknya, nginep. Jadi bokap itu kan kerjaannya ini kan ngantar jenazah. Gitu. Tapi bukan dari pihak
RS ya, rumah sakit bukan. Jadi pribadi lah mobilnya. Swasta. Iya. Nah, di situ tuh ada yang meninggal nih Bang. Sudah bawa mayat nih. Bapak saya ngomong nih, nawarin saya, "Lu mau ikut gak? Nemenin Bapak." "Kemana Pak?" "Ngantar jenazah ke Bandung." Dari mana nganternya? Dari Jakarta Bang. Dari Jakarta. Nah, Bapak saya kan sendiri tuh, kalau nyetir kan sendiri, nggak pernah berdua. Tiba-tiba ngajakin saya nih, temenin Bapak di mobil, jauh ini jaraknya. Emang biasanya nggak pernah minta temenin gitu? Kagak. Kalau deket-deket nggak pernah ya? Enggak sih, dia mah sendiri aja gitu loh. Ya mungkin dia ngeliat saya nganggur di rumah gitu kan, karena kan orang tua saya, ibu saya kan, nyokap kan lagi keluar nginep, saya sendiri di rumah. Oh iya. Ya udah, saya diajak itu. Nah, udah diajak tuh sama bokap. Jam berapa itu? Jam ngambil jenazahnya itu sekitar jam 1, jam 2 lah, di rumah sakit kan. Nyampe di rumah sakit, bokap tuh ke dalam tuh mau ngambil jenazahnya. Gue nunggu di mobil Bang. Nah, gue pertama kali Bang, jujur itu gue ngikut mobil jenazah gini kan. Oh, sebelumnya nggak pernah ya? Nggak pernah Bang. Gak lama bokap tuh keluar tuh dari kamar jenazah tuh, bawa jenazahnya tuh sama pihak rumah sakit. Akhirnya tuh dimasukin ke dalam mobil, ya tuh jalan sama bokap kan. Nah, gue tuh di depan kan sama bokap kan, berdua. Ya gue sempat bingung juga sih Bang, jujur Bang gitu kan. Bingungnya, gue belum pernah ngalamin ada bawa beginian gitu kan. Ya bokap langsung ngomong sama gue gitu kan, tenang aja, nggak usah takut. Entah juga ya, mati lu kayak begini. Ya bukan usah takut Pak gitu kan. Lah ini urusannya jenazah ini, orang gak ada nyawa. Bokap tuh ngomong ya kan, "Udah lu nyetel musik aja." Nah kan zaman dulu kan musik kan pakai Walkman, disebutnya Walkman lah. Ya yang bulat tuh, kotak. Yang kotak kaset. Saya dengerin aja tuh musik kan. Dengerin. Nah, gue liat bokap nih ngantuk nih bawa mobil nih. Kan gue lepas tuh, ajak ngobrol. Oke. Ajak ngobrol. Nah, di situ tuh gue tuh merasa tuh bawa badan tuh udah gak enak banget Bang. Hawanya beda lah. Gue ngerasa kan, karena gue belum pernah ngalamin begini-gini, nanti tiba-tiba gue beda badan gue sendiri gitu kan. Gue ngomong sama bokap kan, "Wah, ini badan tadi gak enak banget dah. Beda. Udah gak usah dirasain. Dibiasain aja udah." Udah tuh, gue sempat, bapak gue aja biasa, kenapa gue gak biasa gitu kan. Ya udah gue biasa aja. Singkat cerita tuh udah mau keluar jalur tol nih lah, tol dari Jakarta ke Bandung. Di belakang tuh kayak ada suara nangis Bang. Di mobil belakang ini, di bagian posisi jenazahnya nih. Keluar tol mana waktu itu, masih inget nggak lo? Bandung sih Bang. Keluar Bandung itu tol mana itu ya? Kalau nggak salah gue tuh Pasteur apa gitu ya. Pasteur ya gitu. Iya. Gue tanya sama bokap kan, "Pak, itu suara nangis siapa?" Ya udah nggak usah didengerin, di belakang. Maksudnya yang belakang gimana nih? Belakang itu kan jenazah Pak, gitu kan. Kok bisa nangis? Udah nggak usah dibahas udah. Dia fokus. Ya emang gue penasaran Bang. Gue intip Bang, kan dulu kan namanya mobil jenazah kan itu L300 dulu mobil itu. Iya. Ya kan, mobil Col 300 kan kaca belakangnya itu kan bisa kebuka tuh, Ya, buat mengintip ke belakang, ketarik kan, kegeser. Gue ngintip Bang. Gue ngintip ke belakang tuh, ya kan, nggak ada siapa-siapa, cuma dia doang gitu loh. Yang nangis juga nggak ada gitu. Adalah gue ini lagi lah, gue fokus lagi ke depan kan. Bokap ngomong, kan dia bilang nggak ada apa-apa. Lu nggak usah parno. Ya bukan masalah parno gitu kan Pak, gitu kan, ini baru ngalamin begini. Udah pas begitu tuh ke jalan lagi tuh, kayak bunyi besi kayak keangkat, besi keranda yang belakang tuh keangkat, blek, bunyi besi, ketemu besi kan beradu tuh. Terus sempat panik lagi gue tuh Bang. Bokap gue biasa aja tampangnya, kayak nggak punya dosa. Dah gue yang ngelihatnya kan begitu, dengerinnya, iya kan, geter Bang, ya kan, jantung kayak sedekat sama empedu Bang. Iya kan, di situ langsung tuh gue buka lagi kaca, kenapa gue ngomong sama bokap gue kan. Set, gue buka, gue lihat tuh kerananya kegeser. Jadi tutupan kerananya kegeser nih, nggak di posisi dudukannya.
Gue bilang sama bokap kan, Pak tuh kerandanya ngangkat itu, kegeser. Ya udah ntar benerin dah. Tapi sebelumnya emang ngantem lubang gitu. Kagak ada lubang mah, jalan mulus bang. Udah tuh, bapak saya berhenti, benerin kan. Pas benerin lagi, seret dah jalan lagi. Tiba-tiba tuh gue lihat lagi, dengan mata gue lihat dewekan bang. Itu kan keranda tuh kan ada kainnya tuh, tutupnya. Kayak ada yang narik bang, seret langsung kebuka. Langsung kebuka bang. Gue bilang bokap lagi, Pak tuh kebuka itu tuh kerandanya. Yang hijaunya itu kan? Iya, yang hijau, kasar merah bang, ya kan, pramuka, ya kan. Tuh, nah di situ tuh langsung tuh, set dibuka ya kan, saya ngomong bokap kan, Pak, itu kebuka itu kainnya, benerin lagi deh Pak, gitu kan, enggak. Nanti ngeliatnya takut, kain kapan doang pocong begitu. Udah, kan, bokap turun lagi, dirapiin tuh kain. Tuh, pas kain dirapiin, jalan lagi, udah mau dekat rumah keluarganya nih. Tuh jenazahnya itu apa kayak berontak lah bang, kalau gini mah kayak kerandanya tuh kayak digeser-geser begitu bang. Bokap udah nggak mau pandang-pandang gitu lagi, yang penting belum nyampe lah. Ya situ saya juga ngeliatnya ke bokap juga, wah tampangnya udah sedikit panik gitu kan, tapi dibawa santai. Ya udah gue ikutin. Nyampe di rumah keluarganya, pas mau diturunin tuh, keluarga korban ngomong, gimana Pak perjalanannya? Aman nggak? Saya nyeletuk di situ kan, aman gimana? Orang tadi ada gangguan mulu, ya kan, keranda ngangkat, ininya kayaknya tarik. Nah, tuh keluarga korban ngomong sama bapak saya, maksudnya gimana Pak? Tuh anak bapak nih ya katanya kan. Ya kan masih kecil bang, pasti kan tuh anak ya kan, nggak mungkin karyawan. Kelas berapa sih itu? SMP bang. SMP masih. Udah gitu, udah tuh bokap kayak nyimpangin omongannya lah gitu, nggak ada apa-apa, biasa gitu kan. Bapak saya udah melototin saya tuh, ngasih kode, sudah diem maksudnya. Ya udah tuh, saya diem lah situ. Singkat cerita udah selesai, masuklah ke mobil lagi. Masuk ke mobil, jalan. Wah, tuh mobil tuh bawanya tuh, bapak saya tuh bawanya kayak oleng-oleng bang. Dibilang ngantuk mah enggak sama bokap saya mah. Saya tanya, Pak, mobilnya nggak enak banget sih Pak, gitu. Nggak tahu nih mobil kenapa, gitu kan. Ya udah nyampe lah sampai Jakarta lagi. Udah tuh, sampai Jakarta tuh, besoknya kan ada lagi nganter tuh jenazah tuh. Nah ini nganter jenazah, yang keduanya ini lebih parah bang, sampai ban meledak bang mobil. Ban meledak, ban serep juga kempes, mau ganti juga kan, udah nggak bisa. Akhirnya bokap tuh nyari tambal ban, namanya bokap dia biasa kan di tol. Nyari lah tuh dia lompat di tol kan, cari tambal ban. Nah saya suruh nungguin tuh mobil, ya kan sama jenazah. Bokap jalan lah nyari lah. Ya, diem ya kan di luar, tapi kan di luar saya juga bingung kan, masuk lagi ke mobil. Nggak lama ada polisi datang tuh. PJR lah tuh. Iya. Berhenti, ditanya kan, kenapa bang mobilnya bang? Saya bilang, bannya pak ngepes. Bapak saya lagi nyari tambal ban di luar tol. Lagi bawa gak? Bawa nih pak, satu jenazah. Jauh, ya lumayan. Bisa ditinggal sendiri? Bisa pak. Dalam arti mah takut pengen temenin gitu kan. Dengan, tapi kan saya kan nggak enak gitu kan. Bilang bisa aja gitu. Udah jalan lagi dari itu. Saya tuh di dalam itu, dalam mobil tuh merasa tuh penasarannya ada bang saya bang untuk buat bapak saya kok bisa gitu, maksudnya tuh berani gitu kan, apa nggak mungkin kalau bapak saya nggak ada kayak nggak isengin apa gimana gitu kan. Tapi bapak saya santai gitu loh. Nah gue penasaran bang, gue buka lagi tuh bang kaca tengah, gue lihat ya kan jenazahnya. Ini jenazah mah nggak ada ditutupin bang, nggak ditutupin pakai tutupan keranda itu nggak ada bang. Bang diikat dong pakai tali kayak sipil gitu bang, di itunya kan. Gue liatin aja kan, nggak ada apa-apa. Gue diam lagi, tiba-tiba gedor-gedor dari belakang bang.
gedor-gedor, jadi kap bodi mobil tuh kayak ada yang begini bang. Saya lihat lagi posisi di situ jenazah kan diikat bang ya, tangannya kan. Yang gedor-gedor siapa saya bilang. Aduh, udahlah saya di situ tuh. Saya sempat diam lagi. Nah gue tuh udah benar-benar penasaran gue tuh semakin tinggi bang. Gue ke belakang, tapi gue buka takut. Udah gue nyender di samping mobil. Kan kaca mobil tuh kan jenazah kan setengah doang tuh, garis putihnya tuh. Cuma kelihatan atasnya doang kan. Gue ngintip bang, pas ngintip tongolin bang. Makhluk kayak begitu bang, tapi kan kita kan nggak jelas banget. Buram kaca kan. Di situ sempat kaget juga tuh, bapak saya lama banget lagi ya kan. Gue bingung kan, gimana ini gue masuk ke dalam lagi, tapi gue panas di dalam mobil kan. Udahlah, situ gue duduk tuh bang, yang samping tol kan ada besi tuh, yang besi yang batasnya itu, pinggiran, duduk situ tuh, duduk aja. Bokap lama banget itu kan. Sebari gue nunggu bokap kan, gue situ bang, gue perhatiin ban semuanya kan, gue kelilingin takutnya bocor lagi di jalan, ada paku apa gimana gitu. Iseng lah, bener-bener iseng doang gue. Pas gue masuk lagi ke mobil tuh, suara nangis bang. Gue semakin parno kan di situ. Gue keluar lagi bang, gue nyari bokap gue gitu kan di pinggir tol gitu kan, mana gitu kan. Gue balik, pas gue mau balik lagi ke mobil, bokap gue teriak di situ, maksudnya buat nembalin bannya. Dilempar gitu kan, diarahin begini. Udah gue samperin, gue ambil bahannya, bokap gue lompat. Bokap gue nanya kan, ada masalah di jalan tadi? Ada, di polisi lewat. Nanya doang. Oh ya udah. Iya Pak, tadi lanjut saya diiniin Pak, ditongolin, disengin, dinangisin. Ya udah biarin aja. Bokap segitu kan masang ban tuh. Masang ban. Nah kunci-kunci ini kan masukin ke dalam lagi tuh, ke dalam bagian dekat jenazah tuh. Iya. Saya suruh masukin kan di situ kan. Oh abang yang disuruh? Iya. Pas masukin tuh gerak bang, kayak gerak itu gimana sih? Goyang lah, kayak goyang ini kan kaki nih bang, kayak goyang begini. Ya udah dari situ tuh gua, udahlah. Langsung tuh gua tutup lagi, jalan lagi. Pas jalan lagi tuh nangis lagi bang di belakang. Cewek cowok nih suaranya? Cowok bang. Cowok ya? Cowok. Nangis gitu kan, gue penasaran bang. Tuh gue tanya bokap gue lagi, Pak ini tadi nangis mulu dah, ini kenapa sih Pak? Udah nggak usah tanya-tanya deh, gitu kan. Bapak yang nggak tahu dia nangis kenapa, ya kan. Udah tuh singkat cerita sampai rumahnya tuh kan mau ditarik tuh bang, kerandanya tuh dari ini, dari ambulan ya? Iya, bokap kan di luar tuh, di bagian pintu tuh, menarik kerandanya. Nah saya suruh masuk ke dalam, megangin ujungnya. Iya. Ya kan, tapi bokap dulu yang menarik. Katanya kok pas narik gak bisa bang. Gak bisa nih, ya kan. Kayak ada yang nahan. Oke. Nah di situ tuh, ya kan. Keluarga korban tuh ngomong, kenapa Pak ini? Ya nggak tahu, jangan nanya gua. Gua juga bingung ini. Tarik nggak bisa bang. Nah saya suruh ngangkat dari dalam nih. Dan diangkat bang begini. Gak bisa bang, berat bang. Udah saya taruh lagi bang. Bingung kan, dipanggil lah Ustadz sama keluarganya. Yang pintar atau nggak tahu, dia orang pintar atau orang bego dah. Iya kan, kita nggak tahu juga bang. Nih kan, datanglah tuh Ustadz bang. Datang Ustadz tuh di situ kan, tangannya megang palanya tuh jenazah tuh. Nih kan, dibaca-bacain, nggak tahu baca apaan bang. Gua nggak ngerti itu bacaan apa dalam hati. Nggak tahu yang mau ayat pendek kayak panjang, gua nggak tahu ayatnya deh. Tiba-tiba tuh, udah angkat. Ditarik ke bapak saya nih. Bisa bang. Kata bapak saya, angkat dah. Lu angkat dari ujung. Angkat. Bisa bang. Pas dia mau tarik keluar, nyangkut bang. Nggak bisa bang. Bisa lagi. Pas diterima bapak saya, ngeliat di kolong ininya bang, nyangkut bang. Ada tali bang. Jadi ada tali nyangkut bang ke bodi mobil. Oh. Iya, banyak usah panik bang. Yang tali apa Iya, ya? usah panik. Nah, ada gitu tuh ya kan. Dia udah ngomong belatuk aja tuh ke Ustadz. Tadi baca panjang lebar begini doang, nyangkut ya kan. Ustadz ini malu banget kali bang ya.
Malu bang, ada udah malu. Kata bapak saya, kan bego banget Ustadz, bodo amat lah, kan kata saya kan. Udah tuh diturunin lah, ya kan. Nah tuh Ustadz ngomong, ya kan. Udah ya, gue tinggal ya, katanya gitu kan. Dan bapak saya ngomong, gih dah, no, katanya kan. Nah tuh Ustadz ngomong juga, awas lu ya kalau ada apa-apa panggil gue lagi lu ya, kan. Udah tuh, ya kan. Kata saya, udah pak, ya kan, canda aja udah, ini jenazahnya angkat dulu nih udah. Angkat lah tuh ke kamar ruangan rumahnya keluarga jenazah ini. Bapak saya nggak bincang-bincang lama banget kan di situ. Saya bilang, Pak udah pulang. Ya udah, pamit dah. Ya kan. Pamit bokap tuh. Masuklah mobil lagi kan, jalan lampu mati bang. Oke. Lampu mobil tuh. Bapak saya kan orang ngerti kelistrikan atau mesin bang. Digebrak sana, digebrak sini, nggak nyala-nyala mobil lampunya. Udahlah, pakai jalan aja dah pakai lampu strobe apa tuh, yang Sirine. Pelan-pelan aja dah pak, gitu kan. Jalan atau pelan. Nah, jalan mogok mobil mati. Ya elah. Mogok dah tuh, saya bilang pak kenapa lagi? Nggak tahu. Terus gitu kan, bokap ngomong kan. Lu apa gua nih mau nyari orang bengkel? Saya ngomong lah, bapak aja dah, lu aja dah, katanya kan, lu penakut ya kan situ kan. Udah saya cari nih bang, bokap saya tinggalin kan, saya cari tuh. Dan nyari kalau kampung begitu bang, gelap namanya kampung kan, masih gelap malam ya kan. Pas jalan itu saya pas jalan itu di pohon jeraka, rumput rumput begitu bang, ada baju merah bang. Kuntilanak bang, tapi baju merah. Situ kan langsung saya ngibrit bang, balik lagi ke mobil. Balik ke mobil saya gue nih bang. Bokap nanya, mana orang bengkelnya? Lah, bukan orang bengkel ya pak, Rani ketemu ini buat apa kuntilanak. Gue nyuruh orang bengkel, bukan kuntilanak lu panggil. Kan kuntilanak bisa ngerti mobil, mesin, ya kan? Ya kan, lah. Di situ gue ngomong bang, bukan masalah gitu pak, ya kan panik balik lagi lah. Iyalah. Dihadang begituan, ya kan? Udahlah tungguin lah gue nyari katanya kan. Ngomong gue nungguin bang, bang. Oke, bokap jalan lah tuh. Gue kan di situ nungguin ya kan. Gue masuk ke mobil nih bang. Nggak ada apa-apa awalnya. Tiba-tiba nangis lah, ada suara nangis. Nangis lagi bang. Gue saking gue buka tuh, gue langsung buru-buru gue penasaran nih gue kan. Gue gerak cepat, gue buka kaca. Bener bang, lagi duduk merengkut di pojokan. Apa? Itu yang saya bawa tadi, pocong. Buset dah. Merengkut ya bang situ bang. Gue bener-bener nampakin itu bang, bener. Selama ini yang nangis itu dia gitu kan tadi kan. Dulu gue langsung lari bang, gue kejar bapak gue. Kayaknya bapak gue mau ada jauh bang, jalan kakinya. Gue lihat mestinya saya jalan santai. Mas gue lari bisa kejar sama gue. Gue bilang pak, kan itu mobil ada pocongnya. Kan. Lah, lu ngapain ngejar gue? Lu mobil siapa jagain? Udah nggak dijagain, pocong yang jagain no. Ya kan? Mobil tuh kunci ngegantung gitu, buat diambil orang tuh, gantiin mobil orang ya kan. Udah balik lagi bokap tuh sama gue bang, ke mobil. Pas balik ke mobil lagi, lihat, gue bokap tuh ngeliat gak ada bang, tapi gue lihat ada bang, masih ada bang, pojokan. Gue tanya detail ke bokap gue kan, bener gak pas nggak ngeliat? Nggak ada, udah nggak ada. Tapi lu mah lihat bang? Lihat gue bang. Gitu kan, udah pak cepat pak, jajal lagi hidupin mobil starter. Hidupin kan, hidup bang. Gua apa sih udah marah-marah situ ya kan, lu jangan ngerjain gua dah katanya kan. Gua udah nganter lu nih, udah baik-baik nih, selamat nih, gua juga selamat, lu selamat dah. Jangan ganggu dah sama gua sama anak gua ini, gua mau pulang, mau cari duit gua mah kasih begini juga. Udah pak jalannya pak, nggak usah ngoceh dah gua bilang. Jalan tuh bokap lagi kan. Itu masih nangis bang di belakang mobil bang. Berapa lama dia? Nangis tuh berapa menit nangis hilang, Tapi orang tuh sosoknya masih ada di situ bang di belakang. Ih, anjir. Dia bokap nggak mau ngaku. Anehnya. Nggak mau, ya biar nggak lu takut kali ya? Iya, dia bisa jadi itu bang. Ya kan? Dia tuh sampai di rumah tuh. Jadi kan namanya kalau abis nganter jenazah kan dicuci bang. Nah gue suruh nyuci nih bang, bagian gue nih.
di 2 hari ini gue nganter jenazah, gue lagi nyuci nih, saya itu kan. Bokap lagi di dalam nih sama bos. Udah gue suruh nyemprotin mobil lah tuh. Gue masuk ke dalam kan, gue nyemprot. Kan, nggak ada apa-apa, aman bang. Pas nyemprot. Wah, gue bilang nih, baunya dia bau-baunya deh nongol lagi nih. Udahlah, gue bilang udahlah, nggak mungkin pikiran gue lagi aja kali ya. Gue buru-buru rapiin, gue tutup lagi. Udah saya itu pulang. Nah, parahnya lagi tuh kedua harinya itu nganter jenazah, tapi jenazahnya ini yang ibaratnya hancur bang. Nggak utuh ya? Dibilang nggak utuh ya nggak utuh. Singkat ceritanya nggak utuh nih karena laka lah intinya mah. Rata-rata gitu sih. Iya. Sama bokap tuh nganter dah tuh ke daerah Parung. Dari Jakarta juga? Iya Jakarta bang. Kan intis BKM memang Jakarta basecampnya. Maksud mana lagi? Kali ya mental ngambilnya di mana? Nggak pernah yang jauh ya? Nggak pernah jauh bang. Kan jenazah kan banyak mobilnya. Ya kan bagi-bagi lah. Iya. Kalau gitu ada komunitasnya bang, bagi-bagi bang. Oh, itu ada wilayahnya. komunitasnya? Iya, wilayah-wilayahnya. Ada korwil ya? Korwil? Ada korwil, jangan korlapnya ada situ bang. Anjir ada korlap. Ya iyalah bang, ada grupnya itu. Makanya datang bilang jenazah ada stiker-stiker. Iya kan, yang pribadi yang swasta ya, bukan yang rumah sakit ya. Jadi pas gitu kan gue nganter nih ke bokap lagi nih ke Parung. Nah namanya kita kan di situ bang ya, orang yang nggak utuh betulin laka begitu kan lebih anjir baunya bang. Betul. Situ bau, saya nyium bang, anjir banget baunya bang. Pas perjalanan tuh, pas mau dekat daerah Parung lah tuh, jenazah tuh gerak bang. Gimana? Awal gerak tangan nih bang. Gimana posisinya waktu itu? Lu lagi ngapain bang? Gue di belakang posisi bang. Oh lu di belakang nih? Belakang gue, tapi belakang tuh deket yang kan ada bangku tuh. Iya kan? Belakang gue, awalnya. Berarti rame tuh isi mobil? Enggak ada, gue doang, berdua doang. Kenapa lu duduk di belakang? Hah? Kenapa lu duduk di belakang? Karena depan ada bingkisan. Hah? Ada bingkisan. Oh ada bingkisan. Kan bingkisan dari pihak keluarga. Ini apa korban apa? Yang jenazah ini. Gerak bang, tangannya bang. Gue ngeliat itu kan. Gue langsung ngomong bokap gue, Pak tangannya gerak nih pak. Gitu kan. Tapi pindah ke depan aja dah. Pindah ke depan dah. Gitu kan. Bingkisan dioper dah tuh ke belakang. Pindah ke depan. Pindah ke depan, duduk tuh. Jalan. Sampai deket rumahnya tuh. Kayak ada suara aneh lah di belakang lah. Gitu kan. Kayak ini kan ada di belakang itu kan ada apa? Tandu. Ya, tandu besi. Kan pegangannya itu? Enggak, tandu kan tandu yang buat yang bisa dilipat bang. Oh, iya. Tapi besi itunya kan. Tahu. Nah, taruh di pinggiran mobil kan. Itu goyang bang, gubrang gitu kan. Bokap berhenti. Nah, ke belakang, ngecek. Oke. Nggak ada apa-apa, udahlah dirapihin. Udah gitu, kan bokap masuk lagi, jalan tuh. Sama bang, ini nangis juga bang. Nangisnya kayak orang nangis sakitan apa nangis apalah, beda lah nangisnya, kejer banget bang. Gitu loh. Kayak gitu nangis itu kan. Pas ini nangisnya kayak beda deh pak gitu kan. Udah diemin aja ya. Berhenti mobil, siapa bokap ke belakang, nggak tahu ngambil apa gitu di belakang kan. Bangun, tuh jenazah. Duduk bang. Anjir. Ya namanya, ya kan, bokap sih biasa aja santai. Nggak kaget, gue kaget bang. Gue sampai melotot bang, liatnya itu kan. Gue ngeliatnya melotot tuh, apa, bokap gue kok santai itu. Gue panik. Bokap langsung tidurin lagi tuh. Tidurin, nah. Bilang kan, pas gitu bokap masuk. Kok pak, tadi bisa bangun sih pak? Iya namanya kan. Kalau orang meninggal itu kan gini bang, jadi kata ilmu kedokteran mah, urat-uratnya masih... Iya, ada penjelasannya. Ya inilah masih ada gerakan uratnya lah. Iya ada penjelasannya itu memang otot-ototnya. Jadi kata bokap masa panik, itu bukannya bangun karena kenapa. Ya tetep aja bang, gue kan panik, gue kan nggak tahu.
Namanya orang awam ya. Iya. Udah bokap gue sesantai itu jelasinnya. Gak tahu bokap gue nutupin apa gimana gitu kan ke gue supaya nggak panik. Udah tuh kan pas nyampe rumahnya jenazah ini kan dibawa nih ke dalam. Bawa ke dalam. Terus itu bokap itu kan ngomong kan sama keluarganya udah selesai semuanya gini kan. Berat dikasih duit diamplopin. Nah kalau bokap gua kan masalah duit mah kan nomor satu bang, nggak mau buka jauh-jauh, depan matanya tuh orang dibuka. Itu kurang bang. Iya. Ya bokap gua masalah duit mah hijau bang. Ya lu coba aja bang, dibelek bang itu amplop depan orang ya pisan. Set bapak gua wah kakak gua nikah dibelek tuh kalau amplop udah ngasih depan bapak gua langsung dibelek dong ngasih berapa katanya begitu. Dibelek bang bukan amplopnya, gua malu kan di situ bang. Udah tuh dibelek kayak kan dihitung depan matanya. Saya bilang, apa sih dihitung pak? Gitu kan, udah duit aja dihitung ya kan. Bukan apa-apa, kalau kurang bos nih, nombok guanya katanya kan. Ya benar juga kan. Iya. Emang udah ada perjanjian kan, kata keluarganya kan sesuai dengan perjanjian awal. Bukan salah perjanjian ya, Bu, kita hitung dulu. Tapi jangan ada depan orangnya juga ya. Masuk dulu kayak ke mobil. Nah itu dia bang, bokap gua kan tahu sendiri tuh. Dihitung kan, seret. Oh ya pas. Yaudah Bu ya, pamit. Ya udah, masuk dalam mobil. Saya kasih duit 200 tuh. Nih buat lo. Oke. Ya terima dong bang. Ya gede bagi saya segitu mah. Bapak ada. Bapak kan digaji. Jalan tuh. Soalnya tuh bau amis masih ada bang. Masih nyisa ya di mobil? Masih nyisa bang. Saya mampir ke rest area. Bapak saya tuh. Bokap tuh. Ngelipir. Set. Ternyata mau BAB. Saya sunungin mobil lagi kan. Situ langsung tuh ya kan, jangan lama-lama. Ya udah tungguin aja. Namanya saya di rest area kan, di malam itu bingung juga mau ngobrol sama siapa, nggak kenal, sepi. Iya lagi. Masuklah ke mobil, rebahan dah tuh di bangku depan kan, pokoknya mobil jenazah kan depannya kan panjang tuh, nggak ada sekatannya. Rebahan aja, pas rebahan begitu, suara nangis lagi bang. Sontak saya bangun di situ. Saya ngeliat situ bang, nongolin bang, tuh mukanya. Mukanya nggak berbentuk lah intinya bang, darah doang mukanya mah. Lu ngintip lagi berarti? Iya. Dari belakang dari kaca itu ya? Iya, gue panik bang, gue langsung lari ke bang, gue samperin bokap gue di kamar mandi. Gue gedor-gedor tuh kamar mandi, mau ada orang siapapun ya kan yang nggak tutup cuma satu pintu doang nih. Gue bilang gitu, pak cepetan pak, itu keluar apa? Lama banget gue gituin kan. Gue apa sih keluar ya kan, ngapain sih? Gue belum keluar semuanya ya kan. Panik ya kan, namanya anaknya kan. Kenapa? Itu pak, dan lihat itu ada orang berdarah mukanya. Kan gue ada apaan? Gue lagi ngeden-gedennya, gue belum selesai loh, teriak-teriak ya kan. Ya kan, bawa langsung selesai bang, situ bang, langsung masuk tuh. Lagi. Iya, nyelepot lagi ke dalam. Ya kan. Ngumpet lagi. Ngumpet lagi ya kan, kayak pala kura-kura. Masuk dalam tuh, ya kan. Keluar tuh ke mobil lagi. Jorok banget anjir. Mobil lagi. Saya mana coba lihat. Gitu kan, kagak ada apa-apa gitu kan. Gue lihat bang, masih ada bang. Lah, bokapku kayak begini lagi nih. Bilang masih ada. Nggak ada mulu gitu. Gue masih ada gitu kan. Bokapku gimana ini kan? Udah, kan Pak cepetan pulang dah. Udah singkat cerita pulang deh bang. Nyampe tuh di rumahnya bang, di rumah bos lah biasa kan, parkir mobil di situ. Bokap masuk lagi ke dalam, saya suruh nyuci lagi. Nah nyuci itu darah doang bang, kan namanya jenazah yang nggak utuh gitu, selaka kan tuh darah ngocor terus bang. Nah, saya suruh ngelapin dah tuh, bersihin dah mobil biasa. Pas lagi mesin darah itu bang, saya kan nyolek bang dari belakang. Saya udah paham nih. Saya udah paham siapa nih bang gitu kan. Saya nggak panik lah. Bikin nggak panik sendiri kan. Saya kuatin gitu kan, bapak saya aja bisa gitu. Nah, singkat cerita tuh, saya beraniin, saya ngelihat, tosok itu bang. Tapi ini nggak berdarah bang. Saya ngeliat jelas mukanya itu jenazah yang tadi. Aduh. Dia ngomong terima kasih, udah nganterin, gitu gini. Brek, ya kan. Pas masuk tuh,
bokap saya keluar, lu ngobrol sama siapa? Sama yang tadi gitu kan. Maksudnya ngobrol apaan? Ya terima kasih doang gitu doang. Ayo udah. Cerita tuh pulang lah bang. Pulang, saya tidur kan di kamar nih. Saya di kamar, bawaannya tuh gak enak banget bang. Saya kamar mandi lah, cuci muka. Kan kamar mandi kan ada ininya tuh, kaca di rumah. Saya ngeliat, nggak iseng gitu kan, udah nggak ada apa-apa. Adalah BAB saya kan, lanjut BAB nih. BAB saya fokus, bengong lah di situ kan. Masih mikirin tadi bang gitu loh. Selesai itu gue bersih-bersih lah, bersih-bersih. Gue ngeliat kaca lagi, nongol lagi. Tapi nongol itu bentuknya dia tapi cuma selewat doang bang. Oke. Gue langsung ngomong sama bokap kan, Pak, kok nongol lagi dah tuh. Itu kan. Ya nggak tahu, ya kan. Tapi tadi Pak, tadi tuh bersihin mobil, kayaknya tadi ada barang-barang dah. Bokap lupa bang, barangnya yang jenazah yang tadi tuh, yang saya dari depan itu kan dipindahin ke belakang tuh, lupa dikasih bang. Waduh, bingkisan tuh ya? Ya iya bingkisan bang, bukan bingkisan orang mau nikahan bukan ya. Udah tuh, bokap langsung lah ke mobil kan, ke rumah bos tuh. Bener barangnya ada. Taruhlah simpanlah di rumah kan. Oke. Simpan di rumah ya kan. Saya tidur tuh, bawaannya tuh nggak enak aja bang. Bawaannya nggak enak aja bawaannya tuh. Saya, aduh, udahlah, paksain lah tidur kan. Paksain tidur, blek ya kan. Goyang kasur bang, ya bang. Goyang kasur. Namanya kasur dipan teman dulu bang, ya kan. Goyang dah tuh. Saya bilang, kalau gempa apa gimana? Saya panggil bokap kan. Pak, gempa gak sih pak? Ada goyang. Saya tuh nanya kak, bokap kenapa emang? Gak tahu pak goyang kasur ini. Lu pusing kali katanya. Enggak pusing. Udah tuh. Akhirnya tuh besok tuh sama bokap tuh balikin bang sorenya tuh. Keluarga tuh balikin barang-barangnya. Besoknya malam bang. Karena kan bokap saya kan ada kerjaan lain kan. Jadi ngantar sore lah tuh. Nah besoknya malam bokap ngobrol sama keluarganya. Saya di luar bang, rumahnya kan masih kebun-kebun gitu kan. Oke. Saya iseng, ya kan. Nah saya keluar kencing bang. Keluar kencing, mancing lah tuh di pohonan. Suara nangis bang, nangis lagi. Nangisnya sama yang itu, sama suaranya. Saya cari celinguk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kagak ada. Enggak deh. Pas saya ngeliat ke atas, nangkring bang duduk. Langsung di situ saya teriak kan. Bokap nyamperin tuh saya tuh sama tuh bapak keluarganya kan. Lu ngapain teriak? Pak, lihat pocong. Lah, lu begituan doang gak pakai teriak. Kalau dapat undian sih lu teriak. Gue seneng, lu lihat begituan, dengar begituan, gue udah pusing lagi katanya kan. Udah tuh ngomong sama tuh bapak itu ngomong sama bokap saya, gitu kan. Gimana pak? Gitu kan. Udahlah sama pulang katanya kan, kata bokap kan. Udah nginep aja, tanya kata keluarga tuh korban satu lagi kan. Udah nginep aja. Nah kalau mau nginep apa ya boleh lah katanya gitu kan. Emang pada capek kan bokap juga kan. Ya udah disiapin kamar lah di rumah tetangga ini nggak jauh dari sebelahan. Udah itu saya dalam hati lah ya lah pakai nginep segala lagi. Lah gue ya tadi ngeliat ngomongin sama dia suruh nginep di rumah keluarganya. Kan lebih parah jadi deket bang. Iya kan, kita kan sohib bukan, saudara bukan ya kan. Duduk bokap rasanya kayak ke keluarga orang aja, bikin gue nggak diangkuin anak ini gue bilang. Ya kan, udah tuh pas masuk ke ruangan kamar itu, rumah tuh tetangganya kan, masuklah ke dalam kamar tuh bang. Rumahnya kan masih kampung banget bang. Itu dindingnya tuh kan masih pakai bilik kayak bambu rotan gitu kan. Udahlah tuh. Pas mau tidur tuh ketok-ketok bang suara kaca tuh. Kata bokap udah diemin aja. Oh bokap denger ya? Iya, diemin aja. Gak lama pasti kan dipan nih pala nih. Ini dipan ininya tuh. Dindingnya tuh
biliknya. Digedor-gedor bang. Lah, saya kan ingat di situ kan, di situ kan nggak ada rumah sampingnya tuh, cuma jalan setapak doang. Kalau gedor-gedor kayak tetangga kan kita tahu bang, kalau ada rumah ini kagak ada kan. Wah, saya ngintip tuh, nggak kelihatan kan, kata bokap, nih lu ngintip cara kayak begini. Ada selanya tuh kecil tuh, lu mata lu deketin, jangan begini, dia nggak bakal kelihatan katanya kan. Bokap ngelihat ngintip nggak ada apa-apa. Pas saya ngintip bang, buset bang, nongol itu langsung depan mata saya, sosok itu bang. Terus saya langsung kaget bang, ke kasur loncat ya kan. Kalau ambrok itu gimana tuh kasur ya kan, udah goyang banget tuh kasur, udah reot banget kan. Kan nggak lucu ngeliat rumah orang gantiin kasur. Jatuh kalau kata bokap, udah nggak usah panik katanya kan, nggak usah panik. Jatuh santai. Kata bokap, dah tidurin aja, paksain tidur. Nah, kita kan baru berusaha memaksain tidur bang, nggak bisa kan saya mah. Bokap dia ngorok baik kan. Nah, dia gitu di situ tuh di kamar itu kan dingin bang. Saya kan selimutan dari awal kan bokap saya tuh yang make, terus saya cuma bagian badannya doang, kaki kagak nih bang. Kok ada yang gerak di telapak kaki saya ini nih, kayak ada yang gosek-gosek kain. Gue tuh ngeliat bang. Pas gue lihat, cat pala pocong bang, tau ujung-ujungnya pocong tuh? Iya. Nah, gue gosek-gosekin ke telapak nih, gitu kan. Nah, gue kaget bang. Di situ gue sampai benar-benar gue kaget, kaki gue angkat, bokap gue jemput bang. Kaki gue saking paniknya, bokap gue kalau tidur kayak orang mati bang. Gue jenggut itu kan, bokap gue teriak kan, ada apaan sih lu anak sialan lu, bapak lagi tidur ya kan, tarik rambut ya kan. Pak, ini lihat pocong itu pak di bawah itu. Mana sih gitu kan? Lihat bokap nggak ada. Hilang. Saya lihat juga nggak ada bang. Kata bokap, udah makanya lu tidur. Lah mah tidur gimana pak, Lani nggak bisa pak. Dia bilang itu udah digodain terus, ini kenapa? Lani kan bukan keluarganya, bukan temennya juga. Bokap baru ngomong situ, ini umurnya anak itu yang meninggal ini umurnya seumur sama lu. Jadi anak sepatu wayang nih ceritanya nih bang, yang meninggal nih. Jadi cerita itu bokap tuh diceritain sama keluarga tadi kan, lagi saya ngencing itu, dia ngobrol-ngobrol aja. Jadi ternyata itu belum ikhlas lah keluarganya, orang tuanya mah, yang perempuan. Nah di situ ibunya itu kalau ngeliat saya tuh kayak anaknya. Tuh kan gue bilang gitu kan ke bokap ya, tapi kan Landi kan bukan temannya pak. Dah, mau bapak selingkuh sama emaknya. Saya bilang mau ke mama. Lu mau diangkat lagi jadi anaknya? Oh enggak bang, jangan diangkat. Jadi digendong juga kagak mau gue digendong. Ya kan? Kagak kuat juga digendong. Gue masalah gitu, entah kalau gue diangkat gue di rumahnya kamarnya dia, jadi sohibnya dia nanti gue. Oh enggak banget gue kan. Ya kan, di situ tuh langsung tuh kata bokap, udah makanya lu jangan kayak gini dah, kita pulang dah besok. Jadi pas mau pulang begitu bang, ada keluarganya orang ya seorang kayak pinter gitulah, ustadz gitu yang yang dipandang lah sama warga situ. Barang udah dibalikin semuanya, yang barang keluarga jenazah ini. Coba deh, ada yang belum pamit nih kayaknya. Kata bokap kan, gue udah pamit itu kan, dalam hatinya yang bokap tuh ngomongan. Saya ngomong nih sama bokap, bapak udah pamit belum? Udah. Lu kali belum, mereka. Lah iya apalagi belum, nanti kan langsung di mobil. Karena kan gak tahu urusannya apa-apa kan, gak tahu urusan gue mau pamit mau gak pamit, gue bukan urusan gue bang. Kata gue intinya gue belum pamit bang. Makanya dia bilang terima kasih itu, waktu itu kan malam itu, karena gue belum pamit. Dia kan terus bokap ngomong sama orang pintar, ya anak saya belum pamit. Nah terus yaudahlah ke kuburannya, pamit. Diajaklah akhirnya tuh sama keluarganya ke makam. Saya ngomong di makamnya itu, bang, udah bang ya, jangan godain saya terus. Saya pamit dah, saya minta maaf, saya nggak kemarin buru-buru. Saya juga kan nggak tahu lah bang. Udah bang ya, saya bacain Al-Fatihah aja deh buat abang, biar dia tenang abang di sono ya. Saya baca tuh, nggak panjang-panjang baca ya bang, kalau panjang-panjang ya kan kelamaan gitu. Iya, lebih pengajian situ nanti. Penghasilan Al-Baqarah aja. Iya, bukan begitu nanti saya jamaah kan repot bang. Mungkin udah nyaut gimana ntar di situ, pakai sorban ya kan, Ustadz Maulana. Udah tuh, selesai begitu ya kan, saya pegang batu nisannya kan, saya pompok tuh ya kan deh, jangan gangguin gue lagi bang nih, gue mau pamit nih.
Lo kalau sekali lagi Bang ketemu gue lagi Bang, ya kan, gue bukan apa-apa Bang, gue tuh ada penakutan, gue gituin kan. Udah, gue bilang. Udah tuh, kata bokap lu dulu lama banget sih lu pakai pamit begitu, lu cepetan apa? Katanya kan. Udah kelamaan gue udah nyamuk ini katanya di kebun ya kan Bang. Ya udah ya kan. Jalan ke mobil gue ngeliat Bang, itu kan dari jauh itu kan, gue kan ngeliat belakang lagi tuh. Dia senyum Bang. Oh, ada dia tuh. Iya senyum di kuburan dia pas di batu nisan itu. Gue bilang, saya begini aja gitu kan. Kata bokap lu kenapa nunduk-nunduk kepala lu begitu-begitu? Gitu Pak, dia senyum lah. Ah, ya udah bagus berarti. Gitu kan. Ya udah usah datin lagi udah pulang. Pas pulang ke rumah, saya tuh dia ngomong sama bokap tuh ngomong hotel sholat. Bahwa tuh setan itu nggak bisa ngebunuh lu. Manusia tuh nggak bakal dibunuh sama setan, tapi yang bisa ngebunuh itu diri sendiri, ketakutan. Betul. Makanya jangan jauh dari ibadah, sholat. Lu gue perhatiin jarang sholat katanya kan. Ya udah ada tuh saya tuh sholat ambil wudu Bang. Ambil wudu tuh sholat itu tuh habis ambil wudu tuh bawaannya tuh kayak nggak usuh Bang. Kayak ada yang ganggu aja Bang. Tapi bukan saya lihat tuh rasanya bukan dia lagi, bukan orang lagi, apa yang lain gitu Bang. Saya bilang udahlah gitu kan, saya fokus lah. Saya fokus, wudu, saya sholat gitu kan. Adem Bang bawaannya udah tenang. Tenang gitu, udah tenang awalnya. Udahlah, pas tenang begitu, saya tuh mau tidur nih. Mau tidur kan kamar saya kalau soal kunci kan. Tidur, ketok-ketok Bang, di jendela saya lagi. Saya buka tuh Bang, gue buka tuh jauh hordeng, buset nongolin itu. Ya kan, tapi bukan orang itu, bukan yang kemarin tuh Bang, bukan dia, beda lagi nih mah. Langsung Bang, saya lompat dari situ langsung ke kasur, buat kasur saya ambles, gubrak. Bokap lari, kenapa lu? Buka cepat pintunya ya kan, saya buka. Kenapa sih lu ya kan? Ngeliat gituan Pak, nanti Pak ngeliat setan Pak gini-gini. Bukan masalah gitu, kan gue bilang udah. Ya kan, ini kasur tuh jadi hancur. Badan lu gede banget, ini dipan direwat, ditiban lagi hancur ini udah. Jadi ngerusak barang kan lu begini. Ya udah makanya udah, sholat lagi, sono ambil dulu sholatnya nggak usuh. Kan dia bilang, setan itu nggak bakal bisa ngebunuh lu. Lu nggak usah takut, derajat lu lebih gede. Ya udah Pak. Tuh saya tuh berarti sholat sunnah lah Bang, katanya. Sholat sunnah malam lah katanya. Sholat situ 2 rakaat. Saya tuh udah tenang, saya tidur. Bangun jam 11 siang Bang. Aman deh. Nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah kita Bang. Jadi ya intinya mah kalau kata bokap, yang bisa jadi ini tuh ketakutan diri lu sendiri sebenarnya, yang bisa bikin celaka gitu. Maka apapun itu lu jangan takut lah gitu. Udah situ tuh udah bokap ngomong besok-besok lu nggak usah ikut-ikut lagi. Oh, di stop langsung. Nggak usah nemenin lagi dulu lah, libur dulu, cuti lah, cuti Iya. suruh istirahat dulu, maksudnya bukan suruh ngajak lagi, cuti dulu Bang. Ya udah cerita itu udah selesai loh Bang. Saya tuh udah nggak ada apa-apa lagi semenjak cuti saya. Kayak gitu doang sih Bang. Dan emang bokap itu tujuannya sebenarnya apa ngajak-ngajak lu terus Bang? Sebenarnya selain lu lagi free aja nih. Emang mau ngarahin lu buat jadi penerusnya dia? Oh enggak juga sih Bang. Jadi emang bokap itu kan saya kan tinggal sama bokap nyokap doang. Yang kakak-kakak saya kan udah pada keluar semua dari rumah. Sisa di rumah sendiri. Iya, jadi kan mungkin bokap pikirannya kan saya di rumah sendiri, anak laki takutnya kan berbuat enggak, bergaulan juga enggak, lebih baik ngikut dah. Sebar edukasi mungkin bokap juga kan. Iya, ada kegiatan ya. Iya, sebar kasih tahu lah nih bawa mayat tuh kayak jenazah tuh kayak begini, anak laki harus berani lah intinya Bang. Saya kan nggak penakut. Makanya orang tua saya tahu saya penakut, diajak begitu supaya berani. Terus kan tadi ada momen dimana beberapa kali nih bokap kayak udah tahu, oh ya udah kayak gitu kayak udah tahu kayak lu diucapin terima kasih, lu ditepok, terus lu disampaikan pesan, ibaratnya bokap tuh kayak udah tahu, berarti bokap kayak udah sering ya kayak gitu. Udah sering gitu kan. Dan saya juga setelah nggak ikut-ikut lagi saya tanya sama bokap, kan bokap dia nggak kerja di jenazah lagi kan. Tapi kalau ada panggilan, tapi kalau bokap lagi mood doang mau, tapi kalau nggak mood, soalnya matanya udah
jelas ngeliatnya. Hmm. Ya sejak saya tuh bahas bokap dia berarti gitu, saya tanya-tanya lah, ngobrol sama bokap kan, karena kan dia pengen tahu gitu loh. Ya kata bokap ya kalau ngeliat begitu dia biasa. Awalnya emang kaget bokap dulu gitu cerita, tapi sejak terus-terusan begitu ya udah biasa aja gitu loh. Dia anggap kayak ya udahlah angin aja bang gitu. Yang penting bokap niatnya kan apa, kerjanya untuk apa kan begitu. Iya bener, dari niatnya udah bener ya, kayak cuma nyari duit, ya udah nyari nafkah gitu, nggak Iya. ngapa-ngapain. Ya gimana, setiap kerjaan ada resikonya ya kan. Iya semua ada resikonya. Betul. Dan kalau ditarik ke belakang lagi nih misalnya, misalnya pun ya kalau bokap nanya, lu mau nggak nanti gede jadi kayak gua? Mau bang. Lu mau? Mau bang. Soalnya kan pekerjaan yang mulia juga kan. Iya, gue mau karena bagi gue tuh suatu kerjaan mulia, kedua tantangan buat gue. Yang ketiga, gue pengen tuh ntar gue nggak ada juga ada yang nganterin bang. Iya. Gitu loh. Itu dia tadi ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik lah dari cerita kali ini ya. Jadi pekerjaan yang mulia nih pasti ada balasannya nanti. Amin. Ada imbalannya lah di akhirat. Amin. Imbalannya nggak di dunia, pasti di akhirat. Iya kan? itu. Amin. Dan ini udah semua diceritain bang ya? Udah semua diceritain dan pesan-pesannya juga tadi udah semua. Pokoknya thank you banget bang. Udah sama-sama bang. Sama teman-teman di rumah. Iya. Lancar selalu ya, sehat-sehat selalu. Amin. Dan Sama. buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, dikirim cerita kamu di daftar jadi narasumber, itu langsung nyambung ke WA tim kita ya, nggak pakai ribet. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Joy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.